Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Napalisme Nurinsani dengan nomor induk mahasiswa 1951313 kelas 2B. Saya merupakan mahasiswi dari Prodi Pendidikan Matematika Institut Pendidikan Indonesia. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan definisi dari pengertian elips. Apakah sebelumnya teman-teman ada yang tahu elips itu apa? Ya, benar. Elips adalah tempat kedudukan titik-titik yang jumlah jaraknya terhadap dua titik tertentu selalu sama. Kita ilustrasikan sebagai gambar yang di samping, yaitu seandainya saya mempunyai dua buah titik, kemudian saya tarik sebuah garis ke dua buah titik itu. Yang pertama kita namakan D1, kemudian ditarik lagi, kita namakan D2, dan kita namakan juga X1 dan Y1. Kemudian ditambahkan ke titik yang lain, yaitu D3 dan D4. Kita namakan X2 dan Y2. Dan ke titik yang lainnya juga, yaitu D5 dan D6. Dan kita namakan juga X3 dan Y3. Nah, teman-teman, dari definisi elips ini, bahwa tempat kedudukan titik-titik yang jumlah jaraknya terhadap dua titik tertentu itu selalu sama. Jadi, jika D1 ditambah D2 akan sama dengan D3 dan ditambah D4. Dan akan sama lagi dengan D5 ditambah D6. Inilah pengertian dari definisi elips. Kemudian teman-teman, kita tambahkan dari unsur lainnya, yaitu kalian bisa lihat titik F1 dan F2. Kedua titik itu disebut titik api atau titik fokus elips. Teman-teman juga bisa lihat titik 0 yang ada di tengah. Titik tersebut merupakan titik pusat elips. Dan jarak dari titik pusat ke fokus F1 sama dengan jarak titik pusat ke fokus F2 karena dia adalah titik tengah atau yang dinamakan titik pusatnya. Nah, teman-teman, kalian juga bisa lihat P1 dan P2 pada gambar atau disebut juga dengan puncak 1 dan puncak 2. Titik P1 ini dan P2 merupakan sumbu mayor. Mengapa teman-teman dikatakan sumbu mayor? Karena P1 dan P2 ini melalui kedua titik fokus, yaitu F2 dan F1. Kalian bisa lihat titik yang dinamakan A dan B pada gambar. Nah, titik tersebut dinamakan sumbu minor. Mengapa? Karena sumbu ini melalui titik pusat elips dan tegak lurus dengan sumbu mayor. Jadi, garis P1 dan P2 yang panjang dinamakan sumbu mayor. Dan garis yang pendek A dan B dinamakan sumbu minor. Jarak pusat ke fokus atau yang kalian lihat pada gambar dari titik 0 ke F1 dinamakan titik C. Begitu pula sama jaraknya pusat ke 0 ke F2 itu sama juga titik C. Panjang sumbu mayor atau P1 dan P2 itu kita namakan 2A. Mengapa? Karena dari titik pusat ke puncak P1 itu yaitu A1 dan dari pusat P2 itu yaitu 2A. Jadi panjangnya 2A. Panjang sumbu minor itu AB atau kita namakan 2B. Mengapa? Karena dari titik pusat ke A itu B kecil dan dari titik pusat ke B juga sama B kecil juga. Teman-teman juga bisa lihat ada tulisan C1 dan C2 yang melalui titik fokus F1 itu dinamakan latus rectum atau focal chord. Kalian bisa lihat juga garis yang di luar dan diberi nama L itu merupakan garis dua buah direktris.
Nah, jadi dapat kita simpulkan teman-teman bahwa elip itu adalah kedudukan titik-titik sehingga perbandingan jarak dari titik tersebut ke titik fokus dan direktriksnya adalah tetap, yaitu E kurang dari 1. Nah, teman-teman, di sini ada definisi dari eksentrisitas dan direktris. Apa itu teman-teman eksentrisitas? Eksentrisitas adalah perbandingan jarak dua titik fokus yang panjangnya sumbu mayornya sehingga dapat kita tulis rumusnya yaitu E sama dengan C per A. Kemudian ada definisi dari direktris. Apa itu teman-teman direktris? Direktris adalah sebuah garis yang tegak lurus dengan sumbu mayor dan berada di luar elips yang ditunjukkan oleh garis G dan garis H. Persamaan direktris masing-masing garis G adalah X sama dengan A kuadrat per C dan garis H adalah X sama dengan A kuadrat per C.